Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditugaskan temannya dari jin dan dari malaikat. Mereka sahabat bertanya, meskipun engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, juga kepadaku. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menolongku atasnya, maka ia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan itu mempunyai bisikan kepada anak Adam. Juga malaikat punya bisikan. Adapun bisikan setan adalah ajakan melakukan keburukan dan mendustakan kebenaran. Adapun bisikan malaikat, maka ia adalah ajakan melakukan kebaikan dan membenarkan yang hak. Maka barang siapa yang mendapatkan bisikan tersebut, hendaklah ia memuji kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapati selainnya, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari setan yang terkutuk. Kemudian beliau membaca, setan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan mengajak kalian melakukan perbuatan keji. Jadi sahabat muslim, dalam kehidupan kita, sebagaimana tadi disebutkan, selalu ada dua bisikan dalam hati kita. Yang pertama, bisikan keburukan dan menolak kebenaran adalah bisikan dari setan, yang dalam surat An-Nas disebut sebagai al-waswas. Hingga kita diminta oleh Allah untuk berlindung kepada Allah dari waswasil khannas, waswas atau bisikan dari setan yang tersembunyi. Kemudian selain ada bisikan dari setan, ada juga ilham dari malaikat yang mengajak kepada kebaikan dan mengikuti kebenaran. Sobat muslim, ada beberapa tipu daya setan dalam mempengaruhi hati manusia untuk cenderung kepada kemaksiatan dan menolak kebenaran. Yang pertama, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17, yang artinya iblis berkata, karena engkau Allah telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka, anak cucu Adam, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sahabat muslim, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang godaan syaitan dari sebelah depan atau muka. Maksudnya adalah syaitan akan memberikan bisikan-bisikan yang meragukan manusia terhadap urusan akhirat mereka. Kemudian maksud dari menggoda dari belakang mereka adalah membuat manusia menyukai kehidupan dunia, kenikmatan dunia mereka. Kemudian maksud dari menyesatkan dari kanan mereka adalah
mengaburkan manusia terhadap urusan agama mereka. Sedangkan dari kiri mereka maksudnya adalah membuat manusia tergiur dengan kemaksiatan. Kemudian tipu daya yang berikutnya yang dilakukan syaitan dalam menyesatkan manusia adalah membisikkan kekhawatiran terhadap hati manusia. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 268, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Pada ayat ini disebutkan bahwa syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat fahsya, kejahatan, keburukan. Jadi sahabat muslim, selain membisikkan kekhawatiran, takut miskin, takut tentang nasib ke masa depan, juga setan membisikkan manusia untuk mengerjakan perbuatan fahsya atau keburukan atau kejahatan. Kemudian tipu daya yang berikutnya adalah, sahabat muslim, adapun maksud dari membisikkan kefakiran, maksudnya adalah membisikkan kepada manusia untuk tidak mengeluarkan infak, sedekah, dan ditakut-takuti apabila kita melakukan amal berupa infak, sedekah, dan semacamnya, maka syaitan akan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan kalau kita mengeluarkan harta kita untuk sesuatu di jalan Allah. Kemudian tipu daya yang berikutnya dari syaitan adalah menghiasi amal buruk seolah-olah baik. Ini sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Tetapi syaitan fazayyana lahum, syaitan menjadikan indah bagi mereka a'malahum, amal-amal buruk mereka. Jadi tipu daya setan yang berikutnya adalah membuat alasan-alasan pembenaran kepada manusia ketika mereka hendak berbuat maksiat atau buruk, seolah-olah apa yang mereka kerjakan adalah sebuah kebaikan, sebuah kebenaran. Menghiasi seolah-olah sesuatu yang salah itu menjadi indah. Fazayyana lahumus syaitanu, menjadikan indah, menjadikan kelihatan benar, menjadikan kelihatan baik amal-amal maksiat yang akan dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, tipu daya setan yang berikutnya adalah menimbulkan angan-angan kosong pada manusia. Ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 121, yang artinya setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Jadi manusia
diberikan bisikan untuk banyak berangan-angan kosong, tulul amal, berangan-angan yang tiada ujungnya. Jadi sahabat muslim, marilah kita waspada terhadap tipu daya setan, karena setiap saat, setiap hari setan selalu membisikkan ke dalam hati kita melalui was-was. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.